Hai, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian semua? Pasti baik ya? Nah, kita masuk pada materi kita yang kedua ya. Materi kita yang kedua khusus membahas mengenai jaringan. Setelah minggu lalu kita bahas mengenai sel, kali ini kita akan bicara mengenai jaringan ya. Nah, jaringan yang akan kita bahas itu ada dua. Yang pertama jaringan tumbuhan dan yang kedua adalah jaringan hewan. Khusus pada pagi hari ini kita akan bicara mengenai jaringan tumbuhan ya. Oke, kita lihat dulu peta konsepnya. Apa yang saya mau ajarkan khusus pada jaringan tumbuhan ya. Nah, ini dia peta konsepnya. Jaringan pada tumbuhan yang akan kita pelajari ya. Yang pertama, jaringan pada tumbuhan itu terbagi dua. Yang pertama jaringan meristem adalah jaringan muda yang selalu aktif membelah. Dan yang kedua, jaringan dewasa. Ya, jaringan yang sudah memiliki fungsi, jaringan yang sudah memiliki perbedaan, ya. Nah, jaringan yang dewasa ini terbagi lagi. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Yaitu dikenal dengan nama ada jaringan epidermis, ya, jaringan parenkim, jaringan penyokong, jaringan pengangkut, jaringan kambium atau jaringan gabus. Nah, ini jaringan dewasa, ya. Jadi inilah gambaran yang mau kita pelajari sepanjang belajar mengenai jaringan pada tumbuhan, ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, dari tadi kita bicara mengenai jaringan. Apa sih pengertian jaringan? Ya, jaringan adalah sekelompok sel yang mempunyai asal, struktur, dan fungsi yang sama. Ya, sekali lagi, jaringan adalah sekelompok sel yang mempunyai asal, struktur, dan fungsi yang sama. Nah, apa sih Bu cabang ilmu biologi yang khusus mempelajari tentang jaringan? Siapa yang tahu? Oh, oke, ya. Namanya adalah histologi. Jadi kalau ditanya apa nama cabang ilmu biologi yang khusus mempelajari tentang jaringan, namanya adalah histologi. Ya, oke, kita lanjutkan. Nah, seperti yang saya bilang tadi ya, kita mempelajari. Yang pertama kali kita pelajari adalah jaringan meristem. Ya, jaringan meristem. Jaringan meristem adalah jaringan muda. Kenapa dikatakan jaringan muda? Karena jaringan ini selalu aktif untuk membelah, menghasilkan sel-sel baru, ya, menghasilkan sel-sel baru. Dan biasanya letaknya di mana? Di ujung. Ya, di ujung akar kah, ujung batang kah, pucuk daun, di situ letaknya biasanya. Ya, nah ada beberapa ciri yang membedakan dia dengan jaringan dewasa. Apa cirinya? Mari kita lihat. Ya, ciri jaringan meristem adalah satu. Tadi saya bilang ya bahwa sel-selnya aktif membelah, ya, untuk menghasilkan sel baru. Yang kedua, dia berdinding tipis, mengandung protoplasma, ya, vakuolanya kecil. Lalu nukleusnya besar, tapi dia punya plastida, tapi plastidanya belum matang, sehingga tidak dapat melakukan peristiwa fotosintesis. Ya, karena kita tahu sama-sama bahwa isi plastida itu adalah klorofil. Nah, klorofil digunakan untuk peristiwa fotosintesis. Jadi tidak akan pernah terjadi peristiwa fotosintesis pada bagian jaringan meristem. Ya, kenapa? Karena plastidanya belum matang, belum siap digunakan. Ya, oke. Berikutnya. Biasanya dia bentuknya kubus. Tahu kubus ya? Nah, berdasarkan letaknya, berdasarkan posisinya, ya, jaringan meristem ini di dalam tubuh tumbuhan itu, berdasarkan letaknya di dalam tubuh tumbuhan, itu terbagi 3. Oke, apa saja kah itu? Ya, 1, meristem apikal, ya, meristem interkalar, dan meristem lateral. Nanti saya kasih tunjuk di manakah dia. Di manakah meristem apikal, di manakah meristem interkalar, di manakah meristem lateral. Ya, oke, kita lihat ya. Ya, nanti kita lihat gambarnya. Saya kasih penjelasan dulu. Meristem apikal itu letaknya di ujung, ya, ujung pucuk utama, pucuk lateral, dan di akar, di ujung-ujung biasanya. Apikal, ujung biasanya. Lalu meristem interkalar di mana? Di antara biasanya, di antara apikal dan lateral. Letaknya di antara apikal dan lateral. Nah, contohnya
dia terdapat pada jaringan dewasa, apikal dan lateral, ya. Nah, yang berikutnya meristem lateral. Nah, di mana dia terdapat? Terletak sejajar dengan permukaan organ tempat dia ditemukan. Sejajar dengan permukaan organ tempat dia ditemukan. Misalnya, di mana dibilang? Di batang, kambium. Pada bagian kambium. Organ ditemukan itu batang, ya. Tempat dia berada adalah pada bagian kambiumnya. Oke? Itu dikenal dengan nama meristem lateral. Oke? Jelas ya? Nah, ini gambarnya kita lihat. Nah, ini gambarnya. Ya. Tadi ada meristem apikal, letaknya di mana? Di ujung. Ya, di ujung sana ya. Kemudian ada yang namanya lateral. Lateral di mana? Dia di antara organ. Di mana? Tuh, ditunjuk pada bagian batang kan? Nah, karena pada bagian batang, khususnya batang dikotil, terdapat kambium. Nah, pada bagian kambium inilah terdapat yang namanya meristem lateral. Berikutnya ada meristem interkalar. Nah, coba kalian perhatikan. Ada ya? Oke, pada bagian bawah. Oke. Nah, berikutnya ya. Kita masuk pada jaringan dewasa, ya. Jaringan dewasa memiliki beberapa ciri. Yang pertama, dia pasti tidak aktif membelah. Dia tidak digunakan untuk menghasilkan sel baru. Enggak, dia tidak digunakan untuk menghasilkan sel baru, sehingga dia tidak aktif membelah. Nah, yang kedua, ukurannya relatif lebih besar dibanding dengan sel meristem, lebih besarnya. Yang ketiga, mempunyai vakuola yang besar. Kalau tadi kan vakuola pada jaringan meristem kan kecil ya. Nah, kali ini besar. Kenapa? Karena vakuola itu digunakan untuk mencerna dan menyimpan cadangan makanan, ya. Nah, berikutnya selnya mengalami penebalan, ya, mengalami penebalan pada dindingnya. Dan yang terakhir adalah terdapat ruang antar sel. Antara sel satu dengan sel yang lain itu terdapat ruangan, ya, sehingga akhirnya ukurannya membesar. Ukurannya besar pada bagian jaringan dewasa. Oke, itu beberapa ciri khususnya, ya. Nah, tadi seperti yang saya bilang tadi, ya, di peta konsep, jaringan dewasa itu terbagi atas beberapa ya, epidermis, parenkim, jaringan penyokong, jaringan pengangkut, jaringan kambium atau jaringan gabus, ya, kambium gabus itu sama. Ya, nah terdiri dari 5 jaringan. Nah, yang pertama kali kita pelajari hari ini adalah jaringan epidermis. Ya, apa itu jaringan epidermis? Jaringan epidermis dikenal sebagai jaringan pelindung karena fungsinya untuk melindungi bagian yang ada dalam tubuh tumbuhan. Ya, jadi kalau ditanya apa nama jaringan pelindung pada tumbuhan, namanya adalah jaringan epidermis. Ada beberapa ciri ya yang mengatakan bahwa itu jaringan epidermis. Apa saja? Oke, yang pertama, tersusun atas satu lapis sel hidup. Ya, yang kedua, bentuk selnya persegi panjang, tersusun rapat, ya, tanpa rongga antar sel, tanpa ruang antar sel, ya. Nah, yang ketiga, dinding selnya mengalami penebalan. Yang keempat, ada beberapa derivat. Jadi bagian epidermis ini dia akan mengalami perubahan-perubahan seperti apa? Ada yang bermodifikasi menjadi duri, spina, ada yang bermodifikasi sebagai trikoma, ada yang bermodifikasi sebagai stomata, ada yang bermodifikasi sebagai sel kipas, ya, sel kersik. Nah, itu ada. Nah, ini termodifikasi ini disesuaikan dengan fungsinya. Kenapa termodifikasi sebagai stomata? Karena fungsinya sebagai tempat pertukaran udara. Kenapa dikatakan sebagai trikoma? Karena fungsinya mengurangi penguapan. Jadi jaringan epidermis ini dia mengalami perubahan-perubahan bentuk, ya, itu menyesuaikan dengan habitatnya, ya, menyesuaikan dengan tempatnya, menyesuaikan dengan fungsinya. Apa fungsinya? Di mana habitatnya? Nah, itu dia, ya. Oke. Nah, sehingga apa fungsi daripada si jaringan epidermis? Mari kita bahas. Nah, inilah dia, ya. Fungsi jaringan epidermis adalah satu, melindungi bagian dalam tumbuhan. Itu pasti, karena itu jaringan epidermis. Yang kedua, memiliki beberapa fungsi khusus. Tadi seperti yang saya bilang, ya. Satu, stomata digunakan untuk apa? Digunakan sebagai tempat pertukaran antara karbon dioksida dan oksigen atau pertukaran udara. Yang kedua, trikoma, dia mengurangi penguapan. Yang ketiga, sel kipas, dia menyimpan air. Yang keempat, sel kersik, dia memperkeras permukaan daun, ya.
Dan yang terakhir adalah filamen. Filamen ini hampir sama dengan sel kipas, itu menyimpan air. Ya, ini dia. Itu beberapa fungsi. Tapi fungsi umumnya itulah melindungi bagian dalam tumbuhan. Sedangkan fungsi tambahan itu adalah karena adanya modifikasi dari jaringan epidermis. Ya, oke. Kita lihat berikutnya. Nah, ini adalah gambar derivat epidermis. Ya, di sana stomata, trikoma. Ya, itu bentuk stomata. Ini bentuk trikoma. Itu bentuk duri, filamen, sel kersik. Ya, ini bentuk dari modifikasi dari jaringan epidermis. Ya, oke, kita lanjutkan. Nah, jaringan berikutnya adalah jaringan parenkim. Ya, jaringan parenkim ini nama lain adalah jaringan dasar. Kenapa dikatakan jaringan dasar? Karena jaringan parenkim ini hampir menyusun seluruh tubuh tumbuhan. Ya, hampir menyusun seluruh organ tubuh tumbuhan, akar, batang, daun, bunga, buah, hampir tidak semuanya, ya, tapi hampir, sehingga dikenal dengan nama jaringan dasar. Nah, ada beberapa ciri yang dimilikinya. Oke, mari kita bahas. Cirinya adalah terdiri dari sel-sel hidup yang berukuran besar, dinding selnya tipis, berbentuk segi enam atau heksagonal, memiliki banyak vakuola. Ya, nah berikutnya. Letak nukleusnya mendekati dasar sel. Jadi biasanya kalau nukleus itu letaknya di tengah, kalau ini enggak, dia mendekati dasar sel, turun ke bawah. Turun ke bawah atau naik ke permukaan. Jadi tidak berada pada posisi tengahnya. Nah, berikutnya, mampu bersifat meristematik. Dia mampu memperbanyak diri. Mampu bersifat meristematik, memperbanyak diri. Ya, mampu memperbanyak diri. Itu dia punya kemampuan. Nah, yang terakhir adalah mempunyai banyak rongga sehingga susunan selnya tidak rapat. Ada rongga-rongga sehingga selnya tadi seharusnya rapat, dia tidak rapat karena ada banyak rongga ini. Beda dengan si epidermis tadi, susunannya rapat karena rongga-rongga tadi tidak ada. Ya, justru karena susunan selnya rapat, makanya rongga tidak terbentuk. Nah, ini karena susunan selnya nggak rapat, makanya rongga terbentuk. Ya, jelas ya? Oke. Nah, ini fungsi parenkim. Ya, fungsi parenkim yang pertama adalah sesuai dengan namanya. Parenkim asimilasi digunakan untuk apa? Tempat melakukan fisiofotosintesis. Ya, nah, parenkim penimbun khusus menimbun cadangan makanan. Ya, seperti pada umbi, pada rimpang, pada biji. Ya, parenkim air khusus menyimpan air pada tanaman kaktus, khusus pada bagian daunnya. Kemudian parenkim pengangkut, berarti dia mengangkut air, unsur hara, air dan garam mineral atau unsur hara, ya. Nah, ini pada bagian xilem dan floem. Kemudian aerenkim, berarti khusus menyimpan udara, ya. Dalam hal ini adalah karbon dioksida. Nah, berikutnya adalah parenkim penutup luka. Dia memiliki kemampuan untuk melakukan regenerasi, menghasilkan sel-sel baru. Oke, nah itu beberapa fungsi parenkim berdasarkan fungsinya, berdasarkan nama-namanya, ya, itu dia. Nah, ini adalah gambar struktur parenkim, jaringan parenkim. Coba kalian perhatikan, antara satu sel terdapat rongga, kosong ini kan, kosong. Sel, lebihnya kosong. Sel, lebihnya kosong. Ya, jadi bisa kalian perhatikan bahwa antar selnya sendiri nggak rapat, sehingga menciptakan yang namanya rongga-rongga. Ya, susunannya tidak teratur. Beda dengan si epidermis tadi, susunan selnya teratur sehingga tidak terdapat rongga. Ya, oke. Nah, khusus pada pembelajaran kita hari ini kita akan membahas sampai pada jaringan parenkim. Minggu depan kita akan membahas jaringan penyokong, jaringan pengangkut, jaringan kambium atau jaringan gabus. Ya, oke. Nah, jadi saya minta sama kalian ketika kalian sudah menyaksikan video saya, hal-hal yang penting boleh kalian pindahkan ke dalam buku catatan. Tapi kalau hal yang tidak penting, oke, tidak masalah. Yang penting kalian mengerti. Nah, sepanjang penjelasan saya tadi, ketika ada hal-hal yang tidak kalian mengerti, silakan langsung tanya sama saya. Ya, tanyakan sama saya. Oke, sebelum kita masuk pada materi berikutnya. Ya, nah boleh lewat WA dan lain sebagainya. Nah, boleh kalian datang ke sekolah juga boleh. Oke.
Oke, nah demikian ya, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Tetap semangat dan tetap fokus.